Ya, selamat malam Pak Ustadz. Senang jumpa kembali. Ya, terima kasih. Baik, jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya. Ada banyak hal yang pengen saya tanyakan gitu ya, terkait kehidupan sekarang ini nih, akhir-akhir ini. Ya, ini mengenai rasa bersyukur dan rasa puas Pak Ustadz. Karena kadang-kadang itu jadi pertanyaan juga buat kawan-kawan ya. Kita bersyukur, terus kalau sesuatu hal itu belum optimal, bagaimana dengan rasa kepuasan gitu kan? Iya. Nah, padahal barangkali harusnya kejar dulu optimalisasinya. Nah, bedanya apa nih Pak Ustadz antara tidak bersyukur dengan tidak merasa puas gitu ya, tidak cepat merasa puas, itu gimana tuh? Ya, saya pikir begini Pak, ini dua hal yang pastinya berbeda. Ya. Karena rasa syukur itu adalah menempatkan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu rasa syukur. Ya. Nah, artinya kalau dalam kaitan pencapaian di dalam hidup, maka tentu kita harus syukuri setiap pencapaian dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah syukuri pencapaian dalam hidup kita, saya yakin bahwa kita akan mengalami progres dalam hidup. Ya, hari ini misalnya kita bisa bersedekah 50.000. Betul. Hari ini. Ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Nah, tapi saya nggak pengen merasa puas dengan 50.000 karena saya berharap besok sih kalau bisa 100.000. Betul, sebab rasa optimalnya belum tercapai. Ya, itu. Jadi ini dua hal yang berbeda menurut saya. Rasa syukur itu adalah bagaimana di dalam setiap pencapaian ada optimalisasi, dan udah sampai pada level optimalisasi itu kita memberikan apa yang kita bisa berikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau merasa tidak puas itu berbeda. Misalnya kita udah dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih apa yang kita mau, masih kurang aja. Nah, itu tidak puas dalam pengertian negatif, tidak qanaah. Tidak qanaah. Nah, tapi kalau tidak puas dalam setiap proses pencapaian, ingin melakukan yang lebih baik, nah itu berkaitan dengan rasa syukur. Begitu. Ya. Oke. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam konteks rasa syukur kita adalah kita merasakan sebuah rasa yang cukup senang, cukup bahagia terhadap apa yang diberikan kepada kita hari ini. Namun demikian, lebih baik kita harus lebih baik lagi di dalam kehidupan atau prestasi. Jadi itu berkaitan sekali antara peningkatan rasa syukur dengan pencapaian yang ingin lebih baik lagi. Baik. Nah, kemudian apa hubungannya nih kalau orang suka bilang jadilah yang terbaik, gitu ya? Nah, jadilah yang terbaik, gitu kan? Padahal barangkali kemampuan setiap orang nih berbeda-beda nih, Nah, sehingga seolah-olah yang terbaik itulah tujuan satu-satunya, gitu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Sebuah realita bahwa kita ini diciptakan di dalam diri kita itu jiwa bersaing sebetulnya. Pasti ada. Artinya bahwa orang cerdas itu kalau kita kaitkan dengan semangat bersaing, semangat bertarung, semangat ingin melakukan yang lebih baik, itu pasti ada di dalam diri kita. Nah, itu harus kita rawat. Kenapa? Karena sebetulnya tidak semua orang memiliki sebetulnya keinginan untuk menjadi yang terbaik tadi. Potensinya ada, tapi tidak semua orang punya kesadaran itu. Gitu. Mentalitasnya tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke level itu. Nah, bersyukurlah kalau memang kita diberikan semangat ingin memberi yang terbaik itu dan ingin menjadi yang terbaik. Nah, menjadi yang terbaik itu di dalam tentunya setiap kita itu dikasih kesempatan berbeda level, berbeda berbeda lapangan pekerjaan atau disiplin keilmuan dan lain-lain. Ada dia yang terbaik di bidang seorang dokter misalnya, pakar jantung, tapi dia nggak menguasai paru-paru kan? Betul. Ada yang pakar lever, tapi dia nggak menguasai jantung. Ada ustadz yang terbaik di dalam kajian fikih, tapi belum tentu di dalam kajian tafsir. Ada ustadz pakar tafsir, tapi belum tentu dia menguasai hadis misalnya. Jadi sebetulnya kita boleh menjadi yang terbaik
di level tertentu, di disiplin ilmu tertentu, dalam kapasitas tertentu. Tapi ingat, menjadi yang terbaik itu sesuai kapasitas kita. Sesuai kapasitas, tapi ya. bisa berefek kepada kesombongan. Oh ya, itu yang harus dijaga. Kalau tidak memahami bahwa hubungan yang terbaik itu dengan kuasa Allah. Jadi jangan kita pikir untuk menjadi yang terbaik itu hanya kemampuan kita, hanya struggle kita, hanya ikhtiar kita. Itu ada kuasa harus Allah. Tetap ada di dalam orientasi pikiran dan hati kita. Oh itu karena ridho Allah. Karena ridho Allah dan karena kehendak Allah. Betul. Karena kalau tidak, wah bangga sombong sekali menjadi yang terbaik di bidang tertentu gitu kan. Betul. Tapi harus mencapai menjadi yang terbaik itu Pak. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak nih, banyak hal yang kita dapat. Satu nih lagi nih Pak Ustaz. Kan untuk mencapai yang terbaik, kadang dari satu step ke step berikutnya, buat beberapa orang muncul ketakutan. Misalnya seseorang dari SMA mau masuk perguruan tinggi, pasti ada rasa cemas, rasa getar, rasa takut, nanti gimana gitu ya, mampu atau tidak dan sebagainya. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai ini? Iya, ketakutan itu kadang-kadang kita bermain di mindset. Jadi betul. bisa jadi ketakutan yang ada dalam pikiran kita itu sebetulnya tidak nyata. Jadi ketakutan yang kita ciptakan. Maka ada orang-orang belum mencoba sudah takut. Itu dia itu. Nah, belum mencoba sudah takut. Tapi kalau kita mau bicara realistis, kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu hasil. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita akan gagal pastinya. Tapi kalau kita mencoba, kita 50-50. Nah gitu, bisa berhasil, bisa tidak. Maka seorang petarung, seorang pejuang itu harus berani mengambil resiko. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita itu harusnya bisa kita halau dengan sikap berani ngambil keputusan. Ketakutan itu semu ya, bukan sesungguhnya. Karena itu kadang-kadang baru dalam bentuk persepsi. Atau sesuatu yang belum nyata. Belum nyata dia. Betul. Gitu kan? Nah, bagaimana kita menghalau rasa takut itu ya dilawan dengan sikap mengambil keputusan, berani menentukan pilihan, tahu apa resiko yang akan dia ambil, dan juga mungkin belajar dari seseorang yang sudah menempuh jalur situ. Atau bisa jadi mengambil pelajaran dari perjalanan pengalaman orang lain yang sudah menempuh jalur itu. Nah, saya pikir kalaupun suatu saat kita mengalami kegagalan itu sunatullah. Karena tidak ada orang juga sepanjang hidupnya sukses tanpa melalui fase-fase kegagalan itu. Saya kira Pak Nuk juga punya pengalaman seperti itu. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Nah, berarti itu terkait dengan pemikiran atau pertanyaan saya berikutnya nih. Ada orang yang takut ambil risiko, gitu ya. Padahal risiko itu bisa kita anggap sebagai teman kehidupan kan? Bukan sebagai musuh, gitu kan? Nah, itu gimana kan? Nah, hidup ini, Pak Nuk, hidup ini kan selalu memilih. Betul. Hidup ini selalu memilih. Ada pilihan-pilihan. Pergi atau tidak pergi, belajar atau tidak belajar, bekerja atau tidak bekerja, makan atau tidak makan. Setiap pilihan itu pasti ada efek, ada risiko. Nah, kalau orang cerdas itu dia bisa berpikir bagaimana meminimalisir risiko. Nah, dan dia bisa menimbang ini lebih besar manfaatnya atau tidak. Kira-kira di situ. Nah, jadi saya hari ini bertemu dengan Pak Nur, saya memilih. Ada beberapa yang harus saya pilih, tapi saya ambil keputusan ini. Dan saya tahu bahwa pilihan yang kita pilih, saya pilih hari ini, ada resikonya apa? Pulang malam. Gitu kan? Itu kan resiko yang sudah saya perhitungkan, saya harus pulang malam. Itu pilihan. Tadi kalau saya mengambil keputusan yang satu, itu pulang sore. Nah, tapi saya berpikir manfaatnya lebih besar yang ini. Manfaatnya lebih besar yang ini. Kita bisa silaturahim, bisa berbagi pengalaman dan seterusnya. Jadi saya pikir orang cerdas itu berani mengambil sebuah keputusan dalam pilihan dan berani mengambil keputusan itu dan bisa tahu mana dia bisa meminimalisir resiko. Betul. Gitu. Meminimalisir resiko dan memilih kira-kira keputusan yang menghasilkan result terbaik. Betul. Nah, kalau ternyata resiko itu membuat dia tidak nyaman, kira-kira gini, dia bisa belajar dari keputusan hari ini, hasil hari ini untuk next time. Betul. Gitu loh. Dan sebenarnya tidak ada yang sia-sia saya pikir. Karena hidup ini pembelajaran. Betul Pak Ustadz. Wah,
Luar biasa sekali para sahabat. Malam ini perjumpaan saya dengan Pak Ustadz ini luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Andian Pagrimunan ya. Jadi sangat bermanfaat baik buat saya pribadi maupun buat para sahabat untuk refleksi kehidupan kita masing-masing. Nah, jangan lupa para sahabat, kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.